Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 126, Mencari Cinta. Rafaza duduk di jok belakang sambil menjamkan matanya, sedangkan mobil terus melaju ke tempat yang sudah dia perintahkan. Saat ini, tujuannya mendatangi rumah Nara, salah seorang wanita yang sangat dekat dengan istrinya, maka hubungan mereka sudah seperti keluarga sendiri. Menyesal, hanya kelemahan ini yang dia rasakan. Jika dulu dia tidak membuat surat itu, maka semuanya tidak akan seperti ini. Di saat cinta dalam keadaan hancur, dia pasti akan menemui orang-orang itu sangat peduli dan menyayanginya. Di saat seperti ini, dia sangat membutuhkan dukungan serta semangat dari orang-orang terdekatnya. Namun, karena surat perjanjian itu, dia tidak memiliki teman untuk berlindung. Rafaza melakukan pose dalam saku celananya dan melihat nama pengacara Effendi yang memanggilnya. Dengan cepat dia mengangkat sambungan telepon tersebut. "Halo Pak Effendi," jawab Rafaza. "Halo Pak Rafaza, saya sudah masukkan laporan terhadap Karlina Angelia ke Polda Metro Jaya dengan tuntutan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran fitnah, pemalsuan surat cerai, dan beberapa tuntutan lainnya. Saat ini, kepolisian sedang memproses berkas beserta bukti-bukti yang kita berikan." Pengacara Effendi menjelaskan secara detail. "Bagus," jawab Rafaza. "Baiklah Pak, saya ingin melaporkan perkembangan kasus itu saja. Ingat, saya tidak ingin dia lepas." Rafaza kemudian memutuskan sambungan telepon. Tak ada rasa cinta yang tersisa. Jelas-jelas saat ini hanya kebencian. Kali ini Karin tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak akan ada belas kasihan terhadap wanita itu. Dia ingin Karin dihukum sesuai dengan perbuatannya. Rose sampai di rumah milik Fatan yang merupakan orang kepercayaan Davin. Dia kemudian menekan bel dan seorang ART datang menyapanya. "Saya sudah menghubungi Pak Fatan dan beliau minta saya untuk datang ke rumah," jelas Rafaza. "Oh iya, Mas Rafaza ya. Silakan masuk, Mas. Pak Fatan ada di ruang tamu." Sibik mersilakan Rafaza untuk masuk. Rafaza melihat air ludahnya ketika melihat Davin bersama istrinya duduk di sofa ruang tamu. Bukannya digebukin sepak belur yang ditakutinya, namun pemandangan para emak-emak yang nyatanya lebih menyeramkan dari sekedar pukulan. Davin menatap Rafaza dengan tatapan tajam. Dia tidak menyangka jika Rafaza akan datang ke rumah Fatan dan mencari istrinya. "Halo Mas Rafaza, apa kabar?" sapa si tuan rumah dengan ramah. "Ya, halo Fatan, kabarku baik. Bagaimana dengan kabarmu?" tanya Rafaza sekedar berbasa basi. "Baik Mas, kalau boleh tahu ada apa ya?" tanya Fatan. Perut memang tidak begitu mengetahui tentang masalah berita, namun wajahnya sudah masam ketika melihat Rafaza. "Aku ingin tanya dengan istri kamu, apa cinta ada menghubungi Mbak Nara?" Rafaza bertanya dengan sangat sopan. Jujur saja, dia gugup dan takut ketika melihat wajah Nara yang menatapnya dengan sangar. "Bagaimana mungkin istri Anda menghubungi saya? Sudah jelas-jelas Anda membuat surat yang isinya cinta itu tidak boleh berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengannya. Salah satu orang dekat dengan cinta adalah saya. Jadi ya, kau mencari cinta ke sini tidak salah," kata Nara. Perkataan Nara begitu sangat tajam, bahkan tepat menusuk di jantungnya. Namun Rafaza hanya diam, tak bisa membela diri. "Maksudnya apa?" tanya Fatan yang tidak paham dengan apa bicarakan saat ini. "Istrinya pergi, makanya sekarang dia sibuk mencari istrinya.
jelas Davin. Rafasa hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Ini baru satu wanita yang mengamuk dengannya. Masih ada Hana, Sari, dan Mita yang akan menyerangnya. Cinta pergi dari rumah? Tanya Fatan. Iya, jawab Davin sambil memandang Rafasa. Ada masalah apa? Tanya Fatan. Abang taunya cuma komputer dan pekerjaan, makanya nggak tahu apa-apa, Nara berkata dengan kesal. Padahal berita ini sudah begitu sangat menghebohkan, namun suaminya tidak tahu. Kenapa Cinta bisa pergi? Fatan marah Rafasa. Yang dia tahu hubungan rumah tangga antara Rafasa dan Cinta sangat baik-baik saja. Namun, ngapa bisa sampai seperti ini? Rafasa pun menceritakan semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tanpa menutupi apapun. Desai kondisi hati dan pikiran yang tidak baik, dia membutuhkan para sahabat untuk menenangkan hatinya. Fatannya diam, mengeruk wajah yang berubah ketika mendengar cerita Rafasa. Tampak jelas bahwa pria itu sangat marah. Apa kau tahu, Cinta itu anak yatim piatu. Dia tidak memiliki keluarga, bahkan sanak famili. Namun kau dengan tega melakukan itu kepadanya. Fatan berdiri dan menarik kerah kemeja Rafasa hingga pria itu ikut berdiri. Rafasa hanya diam, bahkan jika dipukuli sekalipun dia tidak akan melawan. Mengapa kau tidak bisa menghargai istrimu? Fatan sangat marah dan kesal saat mendengar perkataan Rafasa. Tiada satu jawaban pun yang dilontarkan oleh Rafasa. Dia hanya diam ketika Fatan menarik kerah bajunya dengan keras hingga lehernya terasa tercekik. Davin hanya diam tanpa ada niat untuk melarang asisten pribadinya itu. Begitu juga dengan Nara dan Hana. Dan saya kasar Fatan melepaskan tangannya dari kerah baju Rafasa hingga tubuh pria itu kembali terduduk di sofa. Rafasa mengusap wajahnya dengan kasar. Wajar jika istrimu pergi, ternyata kau begitu sangat bejat, kata Davin. Aku sudah minta pengacaraku untuk membuat surat pembatalan kontrak dengan Cinta. Aku membayar denda sesuai kesepakatan, senilai 500 juta, karena aku yang batal kontrak. Namun, sebelum aku menyampaikan hal ini, aku harus ke Bali untuk menyelesaikan proyek. Rafasa mengatakan apa terjadi tanpa ada kebohongan. Jadi sekarang Cinta hamil? Tanya Hana. Waktu tidak banyak bicara, yang sekali-kali dia akan mengusap air mata yang terus saja mengalir di pelupuk matanya. Dia bisa merasakan rasa sakit dirasakan adik angkatnya. Iya, Rafasa mengusap air matanya tiap menetes begitu saja. Jadi apa benar yang dikandung Karin itu anak kamu? Tanya Hana yang begitu sangat marah. Dia mengikuti berita tentang Karin dan juga permasalahan Rafasa dan Cinta. Tidak, itu hanya sandiwaranya, karena aku tidak pernah melakukan hubungan badan dengan dia, walaupun hanya satu kali. Rafasa menjawab dengan yakin. Kau tidak berbohong? Tanya Fatan. Aku tak akan melakukan hal itu jika tidak bersama dengan istriku, tolak Rafasa dengan tegas. Berarti dia hanya berbohong? Tanya Nara. Entah mengapa Nara tidak percaya dengan perkataan Rafasa. Ya, aku sudah membuat tuntutan untuk dia, ungkap Rafasa. Mengapa membuat tuntutan untuk si Karin? Bukankah Mas Rafasa sangat mencintai dia? Seharusnya Mas Rafasa senang dan bahagia karena Cinta sudah pergi. Itu artinya tidak ada lagi yang mengganggu kebahagiaan kalian. Hana berkata dengan nada sinis. Aku sudah tidak mencintainya, jawab Rafasa. Bagaimana mungkin Rafasa bisa mengatakan tidak mencintai wanita itu, sedangkan password pintu saja masih tetap dengan menggunakan tanggal lahirnya? Aku tidak bisa membayangkan seperti sakit hati Cinta ketika mengetahui password yang selama ini diingatnya adalah tanggal lahir selingkuhan dari suaminya.
Raffasa terdiam ketika mendengar perkataan Nara. Bagaimana mungkin bocah itu tahu tentang password pintu? Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.